Salam tani selalu berinovasi. Ini saya mau praktek tentang seleksi benih. Jadi benar-benar yang bernas menggunakan garam. Nah, ini garam. Takaran garam seberapa banyak itu diukur dengan telur. Bagaimana caranya? Jadi telur yang pertama kita masukkan, ini air sebelum diberikan garam. Tadi benihnya sudah dimasukkan sini, sudah diseleksi yang ngapung, yang ngambang, dan nanti akan diseleksi ulang ketika menggunakan garam. Hasilnya akan bagaimana? Ini telurnya kita tes dulu. Ya, tenggelam. Ya, setelah kita masukkan garam, ya nanti telurnya harus terapung. Artinya benih yang mengisi setengah atau ada yang kopong sebagian itu akan ikut terbawa mengapung. Jadi yang benar-benar tenggelam berarti dia benar-benar isi full, ya benar-benar bernas, dan akhirnya nanti bisa menghasilkan bibit yang bagus untuk pertumbuhan anakan, batangnya baik, sehingga nanti membentuk bulir pada malai itu akan ngisi semua full. Ya, oke, kita masukkan garamnya. Nah, ieu ku edana itu di baju hareudang. Hareudang lain teh sopan aing hareudang teh kuat. Sok masukin setengah lah. Setengah. Aduk. Terus. Nah, ini dimasukkan garamnya nih. Diaduk. Ya, seberapa banyak garam itu tidak diukur oleh kiloan atau takaran dari wadah. Karena tiap air nanti akan berbeda-beda, baik kadarnya, pH-nya, dan sebagainya. Nah, diukurnya saya menggunakan telur. Ya, jadi kalau telur sudah terapung, nah nanti baru benihnya dimasukkan. Gitu. Coba guys, satu, eta rata guys, larut. Kurang larut. Nah, ini baru ngambang tengah-tengah, kurang larut. Dikit lagi. Ini takarannya diukur nanti dari telur ya, saudara sekalian. Boleh telur ayam kampung boleh, nggak masalah. Mau ayam seperti ini, ayam negeri ya nggak apa-apa. Telur itu yang bebek bagus dari ayam negeri bagus ya. Ini boleh dimasukin. Dari ayam emprut juga bisa. Aduh, ini jauh-jauh nih dari Ciamis. Waduh. Oh, mantap. Nah, oke. Nah, kita coba. Ini sudah larut ya. Kita coba. Oh, ini jauh-jauh dari Ciamis ya. Sudah terapung ya. Terapung. Ini telurnya sudah terapung. Tuh. Lari. Dikit lagi. Ini sudah mulai ngambang nih. Nah, kenapa bisa terapung? Ayo. Nah, karena kadar garam itu akan menaikkan, jadi meringankan beban ya. Contoh orang itu ketika berenang di laut akan lebih ringan kalau pakai badannya karena kandungan garamnya tinggi itu dibanding dengan air tawar. Nah, ini kurang dikit lagi. Pakai uya lagi, pakai garam lagi. Pakai garam lagi. Ayo kocek. Yuk. Nah, ini tadi sudah ke pembibitan, sekarang tinggal persiapan benih. Ini cara pengolahan untuk benih padi supaya padinya bagus. Ini bibit unggul. Nah, ini bibit unggul. Nah, pemberian garam ini juga berpengaruh untuk membersihkan benih dari sisa-sisa fungi atau jamur yang menempel pada bulir. Benar-benar jauh-jauh dari Ciamis nih, Desa Saguling. Nah, nanti kalau sudah berhasil untuk percontohan di Kabupaten Ciamis, silakan tinggal datang ke Saguling. Yang mau bertanam padi supaya hasilnya bagus, tinggal datang ke Saguling. Nanti mudah-mudahan ini berhasil. Kita coba lagi. Yuk, tadi kurang mengapung. Nah, sekarang sudah ampul-ampulan. Telurnya sudah mengapung. Tuh, nah ini sudah cukup berarti. Kita masukkan benihnya sekalian. Yuk. Yo, benihnya masuk. Nah, ini sudah cukup ya. Nah, ini sudah mengapung tuh. Ini 5 kilo ya, 5 kilo semuanya. 5 ini 5 kilo. Iya, 5 kilo benihnya. Yuk, Nah, 5 masukkan. kilo. Nah, ini
benihnya mulai dimasukkan. Terus diaduk dulu, diaduk. Wah, mantap. Diaduk-aduk. Aduk dulu. Nah, diaduk. Nah, adukan ini berfungsi juga untuk menghilangkan penyakit yang ada pada benih yang ikut setelah dipanen. Nah, karena kadar garam juga bisa membersihkan. Jadi perat jek Sunda mah dikiekeun teh tuh, jadi seset cenah. Perat. Tuh, Pakai jadi haredang itu di baju. Aduh. Jadi baju haredang teu kuat aduh. Nah, ini ada lagi yang mengapung. Ya berarti ini kurang bernas Ini benihnya. mantap selalu Padahal mantap, tadi sebelum pemberian garam dia sudah bersih. Ini sudah dibersihkan sebelumnya dan sekarang diberikan garam, airnya banyak lagi yang mengapung. Padahal ini ngisi. Ya ngisi, ini ada yang ngisi. Tapi ini kurang bernas. Jadi ikut juga terapung. Kalau ditanam, disebarkan, ini tumbuh. Tapi tumbuhnya nanti bisa kurang baik ya karena kurang bernas. Ya seperti itu saudaraku sekalian. Oke, sekarang ini sudah dipilih dulu yang terapungnya, dibuang. Nah, ternyata setelah diambil tadi dari yang pertama sebelum diberikan garam, banyak yang terapung, itu dibersihkan. Nah, setelah airnya diberikan garam lagi, takarannya pakai telur, ternyata masih banyak yang mengapung seperti ini. Ya, artinya ini benih yang ada, yang mengapung ini bernasnya kurang full. Jadi yang berada di bawah ini benar-benar benih yang sudah full maksimal ya. Ini seperti ini. Nih, sebentar. Oh, bagus ya benihnya. Sedih. Kita saring. Nah, nanti setelah ini, setelah ini airnya dibuang dan benihnya dibersihkan lagi dengan air bersih. Karena kalau kadar garam tidak dibersihkan pada benih, nanti pertumbuhan pada akar akan terganggu. Ya, oke, dibuang Cina. Dibuang kayak dibersihkan deh Pak pakai cai atau anyar sampai bersih. Nah, ini dibersihkan ya, bersihkan lagi menggunakan air bersih ya, terus dibersihkan untuk menghilangkan kadar garam pada benih ya, karena kalau ada kadar garam pada benih apalagi takarannya banyak, itu akan mengganggu pertumbuhan akar, bahkan akar tidak akan numbuh ya. Makanya dibersihkan lagi. Kenapa dibersihkan lagi? Kalau dibersihkan ya berarti nggak usah pakai garam. Nah, kalau pakai garam seperti yang sudah saya bilang tadi, berarti untuk ya menimbulkan atau mengapungkan bulir yang kurang maksimal ngisinya ya. Berarti yang berada di bawah tadi, yang ngendap, yang tenggelam, itu bulirnya benar-benar maksimal. Makanya nanti pertumbuhan pun akan maksimal, akan bagus ya. Jadi yang numbuh pada sebaran, pada pembibitan, itu hasilnya akan lebih baik daripada tidak menggunakan teknik yang seperti ini. Nah, ini sudah dicuci bersih, tinggal diberikan air lagi, kira-kira terendam 2 sentian ya, terendam 2 senti. Nih, cairan, cantik. Nah, ini seed treatment atau perlakuan benih ya, tanaman padi. Nah, seperti ini cukup ya. Ini benar-benar bernas. Jadi bulir yang mau direndam ini benar-benar bernas atau ngisi full ya, seperti ini. Karena yang ngisi setengah tadi sudah ngapung ya, mengambang, dibersihkan. Nah, sudah seperti ini baru dimasukkan bawang merah dan bawang putih seperti ini. Nah, yang sudah ditumbuk mana tadi bawang putih. Nah, seperti ini. Ini berapa bawang putih dan bawang merahnya? Setiap 5 kilo benih itu 5 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah. Fungsinya untuk apa?
Fungsinya bawang putih untuk ketahanan tubuh nanti setelah keluar benih, dan bawang merah untuk mempercepat pengeluaran akar gitu, karena ada kandungan auksin. Ya, tahu sendiri auksin bisa untuk merangsang pertumbuhan akar gitu. Oke, tinggal dimasukkan. Diaduk. Nah, diaduk. Ya, seperti ini. Ini untuk perlakuan seed treatment. Jadi tidak perlu beli untuk perlakuan benih. Ya, pakai ini aja yang ada di dapur, sederhana. Ya, tapi hasilnya bagus sekali. Akan lebih baik kalau kita ya perlakuannya menggunakan hati. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Jadi jangan terpaksa. Kalau terpaksa itu hanya teknik saja, ya tidak akan berbuah apa-apa. Oke, sementara itu terima kasih, ya semoga bermanfaat.